PSSI melalui Komite Ad Hoc Supporter Arya Sinulinga buka suara soal keributan supporter di laga Persija versus Persib. Menurut Arya, dirinya sudah berkoordinasi dengan para bomber Viking dan Jackmania untuk adakan pertemuan guna mengatasi masalah perseteruan antara kedua belah pihak. Sejak tadi pagi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Viking, Bomber, dan Jackmania. Kami sudah koordinasi dan meminta supaya secepatnya dilakukan pertemuan dan rekonsiliasi sampai level akar rumput. Khususnya di daerah Korwil perbatasan antara teman-teman Persib dan Persija. Langkah ini dilakukan supaya tidak merembet ke depannya dan tidak ada dendam hingga level terbawah, ujar Arya Sinulinga. Tapi pernyataan Arya ini banyak yang memprotes dan mengatakan jika PSSI khususnya Komite Ad Hoc Supporternya ini benar-benar nggak becus urusin masalah supporter. Para komentar mengatakan harusnya PSSI investigasi dulu. Benarkah keributan ini antara Jackmania dengan Boboto? Jangan cuma dengar dan lihat di media saja. Sebab di media pun ramai jika ini bukan keributan antara Jackmania dengan Boboto, tapi antara sesama Jackmania yang pakai atribut dengan Jackmania yang nggak pakai atribut. Harusnya kan dicari tahu dulu ini yang ribut berasal dari mana. Kalau ternyata mereka ini sama-sama asal Jakarta, kenapa bisa ribut? Kalau ternyata salah satu di antara yang ribut ini berasal dari luar Jakarta, harusnya ditanya kenapa datang dan dari mana dapat tiketnya. Ada pula komentar yang mengatakan harusnya denda dulu baru koordinasi. Jangan kalau ke Persib mah paling cepat, giliran denda ke klub lain bertele-tele, dan berbagai komentar lainnya. Oke, ini cuma pandangan kami aja loh ya. Menurut kami inilah pentingnya kartu anggota supporter. Jadi bisa ketahuan nih dia nih supporter mana. Sebab kalau cuma pakai KTP ini nggak menjamin. Di Jakarta atau orang Jakarta pun pasti ada, atau yang punya KTP Jakarta pun pasti ada dong yang jadi supporter Persib. Begitupun sebaliknya, di Bandung yang punya KTP Bandung atau warga Bandung pasti ada dong yang jadi supporter Persija. Nah, kalau si penonton ini datang ke stadion nggak pakai atribut tim tamu dan nggak punya kartu anggota supporter, ya berarti dia penonton biasa, penonton bebas, dan nggak bisa dong dianggap supporter away. Jangan cuma gara-gara denger di medsos katanya ada supporter tim tamu, langsung aja dia ngasih denda dengan alasan dia itu supporter away. Harusnya ditanya dulu, lu orang mana? Coba lihat KTP lu. Lu nonton kesini dapat tiket dari mana? Kan gitu. Kalau ternyata yang nonton itu nggak pakai atribut, terus beli tiket umum, ya berarti penonton umum dong, nggak bisa dianggap supporter tim tamu, dan nggak bisa juga Komdis langsung bilang dia itu supporter tim tamu atau supporter away. Kalau cuma koordinasi itu mah nggak bakalan efektif, yakin nggak bakalan efektif. Makanya kami pernah bilang, udahlah hapusin aja tuh yang namanya larangan supporter away atau pembatasan supporter away, sebab ini jadi ladang duit bagi oknum-oknum tertentu. Nantinya akan ada pihak atau oknum-oknum yang cari duit. Ntar lu serang ya tuh penonton yang gak pakai atribut tim tuan rumah. Ntar saya kasih duit deh, kan dianggapnya dia tuh supporter tim tamu. Kan gitu kata oknum yang memang sengaja ingin cari duit. Entahlah, PSSI-nya aja terkesan sengaja ngebiarin hal ini dan cuma nyari duit. Padahal udah ada bukti tuh dari Persis Solo soal kecurangan LIB dan kolega. Tapi PSSI-nya nggak lakukan investigasi lebih dalam. Apa artinya kalau emang ini nggak disengaja sama PSSI? Kalau nanti ada yang komentar di video ini, emangnya lu mau tanggung jawab apa kalau supporter dibebasin away terus ada keributan? Oke, yuk kita debat sama-sama dengan saya yuk. Dan saya pun akan bilang, emangnya lu yakin meskipun dibatasi atau dilarang nggak bakal ada keributan? Emangnya lu yakin gak akan ada oknum yang nyuruh orang buat bikin kerusuhan supaya dianggap yang ribut itu supporter tim tuan rumah dengan supporter tim tamu? Bisa jawab gak lu? Bisa jamin gak lu? Kan jelas-jelas udah ada buktinya sekarang nih. Yang kemarin ribut itu kan Jackmania sama Jackmania, tapi diberitain antara Jackmania dengan Boboto. Apa artinya kalau emang ini sengaja dibikin supaya nantinya mikirnya emang ribut antara Jackmania dengan Boboto? Ujung-ujungnya apa? Ya tetap duit Komdis. Itu kan bukti nyata. Makanya coba lihat, sejak Liga 1 dimulai musim ini, udah berapa banyak keributan antar supporter. Terus apa tindakan PSSI? Nggak ada, cuma ngomong dan ngasih kritik dan ngedenda doang. Ayolah, buktiin, bikin undang-undang supporter, masukkan ke dalam hukum. Kalau ada supporter yang ribut, ya udah, larang dihadiri supporter selama beberapa pekan.
tangkap pelakunya dan jerat dengan undang-undang. Ya kalau nggak dibikinin undang-undang kayak gini, nggak bakalan ada efek jera. Yang ada akan semakin banyak keributan dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Bahkan korban yang tak bersalah pun akan jatuh. Contoh kemarin tukang cuanki. Apa coba salahnya dia? Nonton juga kagak. Dia itu cuma jualan loh di luar stadion. Dia cuma nyari nafkah. Kok jadi sasaran sih? Lagian nih ya, kalau mau dibilang tuan rumah dan tamu, coba deh pikir. Persija itu Jakarta, main di Bekasi, Jawa Barat, tapi ngegebugin orang Jawa Barat. Lucu nggak? Yang tamu kan Persija, kok malah tamu yang ngegebugin tuan rumah? Pakai sweeping penjual asal Jawa Barat lagi, kan bego. Ya jelas lah yang jualan di Bekasi itu kebanyakan orang Jawa Barat. Kan Bekasi emang Jawa Barat. Makanya kami bilang bego. Entahlah, pusing mikirin tingkah laku PSSI. Giliran ada keributan, bisanya cuma ngasih denda. Penutupan sebagian tribun stadion. Apaan itu? Ya udah, kalau mau denda sekalian. Tuh larangan 10 laga tanpa penonton home dan away. Biar mikir tuh klub dan supporter kalau hukumannya kayak gitu. Waduh, kalau gue ribut 10 pertandingan gue kagak bisa nonton nih. Kan gitu, biar nanti penonton lain yang gak ribut pun bisa ngawasin. Awas aja lo kalau ribut ya. Gue ini cuma pengen nonton doang. Lu yang ribut, gue yang kena juga. Kan gitu, akhirnya apa? Akan ada saling menjaga. Tapi nggak tahu deh, capek kalau mikirin tingkah laku PSSI cuma cari duit doang. Aduh. Dari Timnas Indonesia, jelang FIFA Matchday, salah seorang penyerang Indonesia yang dipanggil ke Timnas, yakni Dimas Derajat, diketahui cedera saat lawan Dewa United. Dimas ditarik keluar di menit ke-44. Nah ini pun lagi rame, andai Dimas ini nggak bisa tampil, siapa kira-kira penggantinya? Apakah Spaso, Beto, atau ada yang lain? Nah, siapa menurut kalian? Yang pasti bukan Sananta atau Hoki Caraka lo ya, sebab dua striker ini tuh udah ada di Timnas 23 dan 17 yang nggak bakalan bisa tampil di laga ini oleh STY. Apakah STY tetap akan pakai dua striker atau apa nih? Dari Persib Bandung, ini menarik buat kami nih, dan kami pun jujur ya, kami baru tahu soal ini, yakni soal pernyataan pelatih Persib Boyan Hodak yang senang ada jeda 2 pekan. Sebab menurut Hodak ini artinya dirinya bisa terapkan taktik dan strategi dirinya yang selama ini belum diterapkan di Persib. Jadi menurut Hodak, selama dia di Persib, dia ini belum sama sekali terapkan gaya latihnya. Hal ini disebabkan sejak dia datang ke Persib, yang dihadapi Hodak adalah pertandingan. Jadi Hodak selama ini cuma memaksimalkan saja potensi para pemain Persib ditambah peningkatan stamina saja. Ada 5-6 pemain untuk jeda internasional, tapi dengan pemain yang ada kami punya waktu untuk bekerja membenahi tim. Pada dasarnya saya tidak berhenti bertanding sejak tiba di sini. Kami tidak ada waktu jeda, jadi saya rasa 2 pekan ini bisa untuk berlatih dengan tim dan mengubah hal-hal yang saya tidak sukai. Dan ini waktu yang tepat untuk berbenah, ujar Boyan Hodak. Nah ini menarik kan, jika selama ini Hodak belum ajarkan apapun pada para pemain Persib, tapi hasilnya udah seperti ini, kan bikin penasaran, seperti apa sih racikan Hodak sebenarnya? Ya emang sih, seorang pelatih itu minimal membutuhkan waktu 2 bulan buat bisa menerapkan gaya mainnya ke tim. Lah Hodak datang langsung main, datang langsung tanding. Jeda paling seminggu, paling 5 hari, bahkan kurang, udah harus berangkat lagi. Dan ada satu hal yang menarik buat kami, yakni kata-kata untuk mengubah hal-hal yang saya tidak sukai. Apa ya yang kira-kira tak disukai Hodak di Persib? Apakah Hodak akan mulai nih penyiksaan pada para pemain Persib? Kan selama ini kita lihat nih, Hodak ini belum terlihat ngomel-ngomel nih sama pemain Persib. Dan lawan Persikabo nanti kita akan lihat hasilnya ya. Bicara soal Persikabo, Aji Santoso bisa sedikit lega sebab dengan hasil imbang lawan Dewa United, dirinya nggak jadi dicap sebagai salah satu pelatih terburuk yang lakoni debut di tim barunya dengan 3 kali kekalahan. Sebab pelatih dengan debut terburuk di Liga 1 musim ini masih dipegang oleh Emral Abus di tim Bayangkara FC. Berkah santunan anak yatim sedikitnya berpengaruh pada hasil Persikabo, meskipun tetap ya di laga kemarin permainan Persikabo belum banyak yang berubah.
Dari Persita, kursi pelatih Luis Edmundo tengah goyang. 6 kekalahan beruntun yang dialami tim pendekar Cisadane membuat para Laviola gerah dan meminta Luis Edmundo didepak. Keputusan Edmundo yang gak beli striker baru di musim ini, menurut kami ini jadi blunder. Ramiro Vergonzi yang notabene bukan striker murni diplot jadi striker, akhirnya pun habis bensin di tengah jalan. Sebenarnya musim lalu pun tim ini ketolong sama Wildan Randani. Sekarang Wildan udah nggak ada ya. Kelihatan sekarang tumpul dan kroposnya tim Persita. Lalu apakah Luis Edmundo akan jadi korban berikutnya sebagai pelatih yang terdepak di Liga 1? Begitupun dengan di Persija, nasib Thomas Doll di ujung tanduk. Presiden klub Persija Muhammad Prapanca mengaku bertanggung jawab atas hasil buruk Persija di 5 laga terakhir dan menyerahkan nasibnya dan Thomas Doll pada manajemen Persija, apakah dipertahankan atau dilepas. Menurut kami, sebuah hal yang bodoh jika manajemen Persija melepas Thomas Doll. Karena menurut kami, ini nggak sepenuhnya salah dari Thomas Doll, manajemen pun salah. Doll meminta pemain Anu, gak dikasih, dikasihnya si Anu. Ya gimana pelatih mau jalani strateginya kalau bukan pemain pilihannya? Lalu apa pembelaan Thomas Doll? Doll mengatakan jika saja Hanif tak kartu merah, mungkin saja Persija bisa menang lawan Persib. Sebab Doll tahu akan sangat sulit jika main dengan 10 pemain melawan tim yang justru superior saat menit-menit akhir. Thomas Doll tahu Persib di tangan Boyan Hodak adalah mesin diesel yang semakin lama semakin panas, dan tentu saja di kartu merahnya Hanif membuat emosi Doll ini semakin memuncak. Menurut Doll, dirinya sudah instruksikan agar pemain jangan main kasar, tapi di lapangan para pemain seolah tak mau dengar dan tetap main kasar. Saya sudah bilang, jangan main kasar, sebab wasit itu tidak suka dengan kita, tapi pemain seolah lupa dan tak mau dengar. Oke, pertandingan ini memang laga klasik dan penuh gengsi, tapi jangan terbawa emosi juga, ujar Thomas Doll. Oke, mumpung jeda liga, meskipun baru 11 pekan, tapi kami coba ngasih sedikit pandangan kami tentang siapa saja sih pemain yang paling bersinar dan menonjol di Liga 1 musim ini, paling enggak dalam 11 pekan ini. Ingat, ini cuma asumsi kami loh ya, dan bukan berarti pemain lain nggak menonjol, tapi ini cuma berdasarkan performa saja yang kami lihat di 11 pekan ini. Yang pertama, pemain asing. Pemain asing yang paling menonjol di 11 pekan ini menurut kami adalah Gustavo Almeida di tim Arema FC. 9 gol dari 11 laga, jelas ini membuktikan ketajaman penyerang asal Brazil ini. Tapi akan kita tunggu setelah datangnya Fernando Valente, sebab di 2 laga terakhir sejak datangnya Valente, Almeida berhenti mencetak gol. Yang kedua, pemain ASEAN. Ini mungkin sama ya, sependapat kalian juga ya. Pemain ASEAN yang paling menonjol tentu saja adalah Gali Freitas milik PSIS. 5 gol dan 3 assist dari 10 laga, jelas menjadi penopang utama performa tim PSIS saat ini. Yang ketiga, pemain lokal. Untuk pemain lokal, kami pikir Egy Maulana Fikri dari Dewa United cocok ya. Mungkin memang sejauh ini baru cetak 2 gol dan 2 assist, tapi Egy salah satu pemain yang paling tinggi kreasinya. Di situs LIB, kreasi Egy mencapai 19 di bawah Majid Osman, Stefano Lillipali, dan juga Jonathan Bustos, dan di atas Ciro Alves. Yang keempat, pemain naturalisasi. Jelas kalau pemain naturalisasi, Stefano Lillipali yang paling unggul dari semua pemain naturalisasi yang ada di Liga 1 musim ini. 5 gol dan 5 assist dari 11 laga, jelas membuktikan Lillipali adalah nyawa utama tim Borneo FC saat ini. Nah, gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang tepat, silahkan komen ya.